Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Zoom. Hari ini kita melanjutkan membahas firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 tentang memberikan persembahan dan tentang doa. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Tuhan pimpin berkati supaya kami mengerti dengan jelas dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami melihat betapa indahnya hidup ini, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, supaya kami berbuah-buah dalam hidup ini dan siap bertemu Tuhan ketika Engkau datang menjemput kepunyanya. Berkati hamba-Mu, layakan, sucikan untuk menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Injil Matius. Saya akan sharingkan PowerPoint saya. Yaitu tentang bagaimana memberi persembahan dan bagaimana berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius pasal yang ke-6, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita melihat di sini dalam pengajaran setiap agama selalu ada dua unsur yang sangat penting, yaitu dalam hal memberikan persembahan atau sedekah, kedua dalam hal berdoa. Masing-masing agama pasti mengajarkan bagaimana untuk memberikan sedekah atau persembahan dan juga bagaimana untuk berdoa. Dan dalam memberikan persembahan atau dalam memberikan sedekah, orang cenderung untuk melakukannya secara terbuka di depan orang banyak untuk dilihat orang. Dan dalam hal ini kita tidak boleh mudah menghakimi orang dan mengatakan, wah ini mah untuk pamer-pameran. Tuhan yang tahu hati setiap orang waktu dia memberikan persembahan dan itu untuk diperlihatkan. Ada yang mungkin dengan maksud untuk mengajak banyak orang lebih tergerak memberikan persembahan. Namun ada juga sebagian orang hanya untuk mempertontonkan akan kemewahannya, kehebatannya. Dan itu dilakukan untuk didengungkan, dibunyikan sekencang-kencangnya supaya semua orang melihat terpukau karena dia sudah memberikan persembahan dan itu sebagai hal yang mulia untuk dipuji-puji orang. Jadi hati-hati dalam memberikan persembahan karena ada sejenis orang yang suka melakukannya untuk pamer
di depan orang banyak. Dan tujuan utamanya sesungguhnya adalah untuk mencari kemuliaannya, untuk mendapat kemuliaannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam hal ini dari Matius 6 ayat pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu atau memberikan sedekahmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini Tuhan mengajarkan kita sekalian, waktu memberikan persembahan, memberikan sedekah, membantu orang yang kekurangan, menolong, menaikkan harkat hidup orang-orang yang terpinggir atau di bawah garis kemiskinan. Tuhan mengingatkan jangan untuk memamerkan, jangan pamer diri dalam memberikan persembahan itu. Saya suka dengan kata dari Bruce Lee ini, memamerkan diri adalah ide yang bodoh untuk memperoleh kemuliaan. Ini ide yang bodoh. Jadi jangan suka untuk pamer waktu kita memberikan persembahan, waktu kita memberikan sedekah, waktu kita membantu orang yang butuh pertolongan. Saya ingat di sebuah gereja yang pernah saya layani, ada seseorang ketika waktu persembahan diedarkan, saya agak terkaget karena kenapa orang ini tiba-tiba berdiri. Saya pikir dia mau ke kamar kecil atau dia mau keluar sebentar, rupanya enggak. Dia ingin memberikan persembahan, padahal persembahan itu diberikan dalam posisi semua orang duduk dan dia seorang diri yang berdiri. Kemudian dia keluarkan ceknya dan dengan mengangkat tangan yang cukup tinggi, dia taruh ke dalam kantong persembahan itu pelan-pelan sehingga semua orang yang duduk dekatnya bisa melihat berapa banyak nol yang tertulis di lembaran cek yang diberikan itu. Wah, itu uang sangat besar. Ya, saat itu kurang lebih 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu kalau sekarang ini kurang lebih mungkin sekitar 20 juta lebih. Dan ini sungguh uang yang sangat banyak untuk satu kali persembahan, satu lembar cek ditulis sekitar 20 juta untuk kurs rupiah saat ini. Dan untuk kurs dolar mungkin sekitar 1.000 dolar lebih. Dan ini sungguh uang yang sangat banyak. Dan itu dia lakukan untuk memamerkan akan besarnya persembahan yang diberikan. Dalam hal ini Tuhan berkata jangan engkau memamerkan dalam memberikan persembahan karena engkau sudah memperoleh upahmu. Tuhan juga mengajarkan dalam memberikan persembahan janganlah kamu seperti orang munafik, di mana tujuannya adalah untuk memperoleh puji-pujian dari orang, untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Motivasi yang salah, motivasi yang keliru, di mana di balik persembahan itu dia ingin mengejar kemuliaan bagi namanya. Dan Tuhan mengajarkan waktu seorang memberikan persembahan itu tidak sia-sia. Kalau diberikan dengan cara yang benar, maka seseorang pasti akan memperoleh upahnya, akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan, baik itu dalam doanya ataupun dalam memberikan persembahannya. Ada berkat yang tersedia bagi orang yang memberikan persembahan atau bagi orang yang setia berdoa. Dan bagaimanakah memberikan persembahan yang benar? Tuhan mengajarkan waktu kita memberikan persembahan yang benar, ada sebuah kata yang Tuhan pakai, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu.
Sehingga orang sering berkata, apa maksudnya, apakah ini benar-benar seperti itu atau arti literal, arti kiasan. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Dan juga dalam hal ini, kedua, dalam memberikan persembahan itu, Tuhan mengajarkan harus dilakukan di tempat yang tersembunyi tanpa untuk diketahui orang dan tanpa untuk pamer. Dan Tuhan berkata, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, sekarang kita apa maksudnya? Jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, ini ada sebuah lukisan yang bagus. Jadi tangan kiri tanya berapa besar persembahan tangan kanan, oh itu bukan urusanmu. Apakah ini berarti kita memberikan persembahan tanpa mengecek jumlahnya, langsung memberikan? Saya melihat ada banyak contoh-contoh yang cukup menarik bagaimana orang memberikan persembahan ini. Saya ingat waktu di Komisi Pemuda, ya saya masih di Komisi Pemuda saat itu, waktu acara persembahan, teman saya datang terlambat dan dia secara duduk cukup depan dan tanpa terasa waktu persembahan dia tergopoh-gopoh karena belum siap, langsung dia ambil apa yang disakut celananya dan harus cepat karena kantong persembahan itu ada di depan dia dan dia langsung masukkan apa yang tangan kanannya raih saat itu. Dan ketika kebaktian selesai, persembahan selesai, dia mau pulang, dia cari-cari kunci motornya dan dia sadar, wah, mana kunci motornya? Kemudian dia ingat-ingat, oh jangan-jangan saya tadi salah masukkan kantong persembahan. Harusnya uang, tapi yang saya masukkan kunci motor. Kemudian dengan rasa malu-malu dia selesai ibadah, dia minta izin kepada pembina. Kemudian dia menghadap bendahara berkata, maaf, tadi saya salah keliru memberikan kunci motor, boleh saya minta kembali kunci motor saya. Karena apa? Karena dia berprinsip seperti ini, jadi berikan dengan tangan kananmu dan tanpa diketahui tangan kirimu. Dan berapa banyak orang yang melakukan hal ini, biasanya yang diberikan itu uang receh. Biasanya yang diberikan itu uang yang sangat kecil nilainya, karena kalau dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, pasti kualitasnya dan kuantitasnya beda. Jumlahnya pasti lebih baik, dan kualitas uangnya pun bukan uang yang sudah rusak atau uang yang sudah robek, tapi kualitas uangnya pun bagus. Saya ingat juga ada orang memberikan persembahan saat itu waktu saya ada di gereja, hanya memberikan Rp500, tapi hanya separuh lagi entah kemana. Jadi mungkin dia tergesa-gesa, ya. Jadi uang 500 yang sudah robek itu dia masukkan, tapi dia hanya masukkan separuh. Jadi separuh lagi mungkin masih di saku celana dia, dan waktu bendahara hitung, ini ada 500 separuh, dan tentu nggak bisa dicairkan uang itu. Dan inilah yang Tuhan katakan, tentu bukan seperti itu maksud Tuhan. Jadi apa maksudnya memberikan persembahan tangan kiri kanan, yaitu tidak untuk memamerkan diri. Dan waktu memberikan persembahan, kita harus mengecek jumlahnya. Kita harus mengecek pasti akan nominal dan kondisi uang tersebut masih baik dan layak untuk diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Harus kondisinya baik tanpa rusak ataupun sudah kumel ataupun apalagi robek. Tentu nggak pantas. Yang Tuhan lihat hati yang memberi dan bagaimana itu tertuang dalam kondisi uang yang masih bagus. Dan ada jemaat, dia bahkan mensetrika uang kertasnya supaya kelihatan bagus dan licin, dan itu yang dia berikan. Walaupun nominalnya tidak besar, tapi dia berikan dari hati, dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi ini maksudnya. Jadi
kita patut mengecek nominalnya, dan maksud tangan kiri tidak boleh tahu itu maksudnya jangan untuk memamerkan diri. Dan Tuhan berkata hasilnya kalau kita melakukan hal ini, maka Bapamu yang melihat hal yang tersembunyi ini akan menghadiahkan upah bagimu. Upah itu luar biasa. Seorang yang setia memberikan persembahan, memberikan sedekah, menolong orang yang miskin, menolong orang yang sangat membutuhkan, menolong orang yang darurat, yang sangat-sangat memerlukan saat itu. Maka janji Tuhan adalah berkat-berkat secara fisik yang berlipat-lipat ganda. Mungkin juga ada berkat secara spiritual, berkat-berkat rohani yang mengalir, melimpah, di mana ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hidup yang limpah syukur, merasakan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, karena setia dalam berikan persembahan. Juga dalam hal pelayanan, berkat-berkat pelayanan itu mengalir dalam hal pelipat gandaan pelayanan yang semakin diberkati, semakin berlipat-lipat, semakin berbuah-buah, dan semakin banyak yang Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang datang. Dan akhirnya berkat itu adalah berupa kehidupan kekal yang kita raih, kita peroleh, yang sudah kita kumpulkan, harta yang di sorga. Apa yang kita lakukan di bumi, itu kita kumpulkan untuk harta yang di sorga. Karena kita memberikan persembahan menolong orang yang membutuhkan. Jadi sekarang kita masuk bagaimanakah cara berdoa. Bagaimanakah cara berdoa yang benar. Setelah kita belajar tentang memberikan persembahan, sekarang bagaimanakah cara berdoa yang benar. Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di sini kita melihat setiap agama pasti mengajarkan doa. Tidak ada agama yang tanpa doa. Semua agama pasti ada doanya dan mengajarkan bagaimanakah berdoanya. Tetapi ada kualitas doa yang baik, namun ada juga kualitas doa yang tidak baik. Ini yang membedakan doa dari sebuah agama. Jadi ada agama yang mengajarkan doa yang baik, ada agama yang tidak mengajarkan doa yang baik. Dan kualitas yang buruk dalam doa, yaitu kalau tujuannya dalam berdoa adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan berkat, dan lebih banyak berkat, dan lebih banyak berkat lagi. Itu tujuan utama berdoa. Ini banyak diajarkan oleh agama-agama lain yang dimana ya harus banyak berdoa supaya banyak berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Jadi waktu berdoa yang ada adalah minta dan minta dan minta. Memang waktu kita berdoa ada berkat yang dicurahkan. Namun tujuan kita berdoa bukan untuk mengejar berkat, tapi bagaimana membina relasi yang intim. Bagaimana membuktikan dan menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana bukti cinta itu kita lakukan waktu kita berdoa. Jadi tujuannya bukan untuk mengejar keuntungan, tapi bagaimana memelihara relasi keintiman dalam kasih kita kepada Tuhan. Agama yang lain mengajarkan berdoa adalah mengejar berkat dan berkat. Tujuannya adalah berkat. Jadi kenapa berdoa? Karena saya butuh berkat, saya butuh banyak rezeki. Jadi tiap hari mintanya rezeki ini, rezeki itu,
rezeki buat anak-anak, rezeki buat mantu mertua, rezeki buat cucu, semua rezeki, rezeki, dan rezeki. Ini kualitas doa yang buruk. Dan ada berapa banyak orang Kristen juga, kenapa mau menjadi Kristen? Saya ingat ada satu jemaat, dia mengajak temannya, ayo percaya Tuhan, masuk Kristen, itu gampang caranya, mudah dan murah lagi. Kita kalau agama kita harus banyak pengorbanan dan itu biayanya mahal, biayanya banyak dan repot. Caranya ini, caranya itu, tapi Kristen mah gampang, murah meriah. Udah masuk Kristen aja, karena ini lebih murah, lebih meriah dibandingkan agama kita. Ini cara dia untuk menginjil, cara dia untuk mengajak orang percaya Tuhan. Karena mengatakan kalau agama Kristen itu lebih murah dibandingkan dengan cara agama-agama lain, waktu berikan persembahan atau waktu berdoa. Ini hal yang salah. Jadi berdoa bukan untuk mencari berkat, tapi bagaimana untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang yang membutuhkannya. Dan kualitas doa yang buruk yang kedua adalah tujuannya adalah untuk menghindar dari segala bencana, dari segala niat-niat orang jahat, dari segala mara bahaya. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk, kalau ada bencana, mara bahaya, niat-niat orang jahat, maka kita harus berdoa supaya kita dilepaskan dari segala hal-hal yang jahat, dari segala bencana-bencana. Tetapi kalau hidup tenang, hidup aman, ya buat apa berdoa? Semuanya sudah baik, lancar. Tentu tidak perlu berdoa. Ini tujuan doa yang salah. Berdoa tujuannya adalah untuk menghindar dari bencana mara bahaya, dari segala niat orang jahat. Itu tujuan utama berdoa. Ini tujuan yang salah. Tujuan berdoa bukan untuk mencari perlindungan. Memang kita harus berdoa mencari perlindungan, tapi bukan itu tujuan utama berdoa. Kalau semua jalan baik lancar, kita sudah lupakan dan tidak pernah berdoa lagi. Tentu ini motivasi dan tujuan yang salah. Dan mereka umumnya menaruh Tuhan itu sebagai pelindung untuk mengatasi segala sakit penyakit, segala mara bahaya ataupun niat-niat orang jahat. Jadi Tuhan sebagai pelindung untuk menghancurkan, untuk memberikan kesembuhan, untuk menghilangkan sakit penyakit, untuk menjauhkan dari segala bencana ataupun niat-niat orang jahat. Jadi Tuhan hanya sebagai pelindung, Tuhan hanya sebagai pesuruh untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan kualitas doa yang buruk yang ketiga tujuannya adalah untuk mengirimkan kutukan, hukuman, bencana kepada musuh-musuh. Berapa banyak agama-agama mengajarkan hal ini, memberikan kutukan, memberikan hukuman kepada orang yang dia benci. Itu sebabnya dia berdoa. Itu sebabnya dia meminta supaya ada kutukan datang kepada musuh-musuhnya. Ini cara doa yang salah, ini tujuan yang salah, dan Tuhan tidak ingin kita melakukan hal seperti itu. Jadi Tuhan hanya dipakai untuk mengirim santet kepada orang yang dibenci. Jadi tujuan doa adalah untuk mengirim kutukan, menyantet orang. Ini cara tujuan doa yang sangat keliru, yang salah. Dan kualitas doa yang salah, kalau fokusnya, setelah tujuannya, fokusnya adalah untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan rasa dihormati orang. Ini cara berdoa yang salah. Dan Tuhan mengajarkan bahwa cara berdoa seperti ini tidak berkenan dan hanya untuk mencari kemuliaan sendiri. Dan bagaimanakah konsep Allah bagi orang-orang seperti ini? Allah itu hanyalah pesuruh
yang sakti, yang memberikan jawaban terhadap apa yang kita minta, dan kita cukup menghadiahkan kepada Allah seperti ini dengan persembahan ataupun korban-korban yang ada. Jadi kita dapat 10 dan cukup kasih Tuhan satu saja sebagai korban ataupun sebagai persembahan. Jadi Tuhan hanyalah pesuruh dan kita nanti balas dengan kasih persembahan, kasih korban supaya Tuhannya puas untuk jasa-jasa yang sudah dia lakukan. Dan banyak orang untuk memperoleh keuntungan waktu berdoa, yaitu dengan melakukan strategi-strategi yang salah, yaitu melakukannya itu di depan umum, di gereja, di sinagog, di bait Allah, di jalan-jalan, sebelum nyebrang, sesudah nyebrang, mereka berdoa. Itu strateginya. Karena apa? Supaya dilihat orang, sehingga orang terkagum, terpesona, dan berkata, wah hebat ya, mau nyebrang aja dia berdoa. Sesudah nyebrang saja dia kembali berdoa. Orang ini hebat, luar biasa rohaninya. Padahal tujuannya ada orang ini adalah untuk pamer, untuk mempertontonkan kerohaniannya. Ini strategi yang salah. Dan karena waktu berdoa mencari keuntungan. Dan target dari doa itu adalah supaya orang-orang melihat kehidupan kerohaniannya sehingga mereka mengagumi akan sosok orang ini. Tujuannya supaya orang melihat, orang menyaksikan akan keunggulan, kehebatan rohaninya. Sungguh orang ini haus akan pujian dari orang. Itu sebabnya dia lakukan dengan berdoa, supaya targetnya orang-orang memuji dia, mengagumi dia. Dan Tuhan berkata, waktu berdoa, kamu tidak boleh seperti itu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi bagaimana cara berdoa yang benar? Cara berdoa yang benar Tuhan mengajarkan harus masuk ke dalam kamar. Harus kunci pintu, harus berdoa di tempat tersembunyi. Dan betapa indahnya waktu kita berdoa di tempat yang tersembunyi itu, kita bisa mencurahkan perasaan unek-unek kita dengan leluasa, dengan bebas, segala perasaan kita, segala keinginan, segala kekecewaan, segala kebahagiaan, segala hal yang campur aduk menjadi satu. Kita ungkapkan dalam doa kita. Dan Tuhan ingin kejujuran, Tuhan ingin ketulusan, kepolosan, kemurnian doa yang seperti itu. Tidak ada maksud terselubung, tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, tapi sungguh semata-mata adalah sebagai penyembahan, sebagai wujud kasih, wujud cinta yang suci, yang murni kepada Tuhan, sebagai wujud ketaatan pengabdian, sebagai wujud rasa syukur, sebagai wujud takluk taat pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Doa seperti ini adalah bersifat pribadi dalam relasi yang intim dengan Tuhan dan di tempat yang tersembunyi dan tanpa untuk mempertontonkan diri, mempertunjukkan diri. Bagaimana cara berdoa yang benar? Maka hal yang kedua Tuhan ajarkan setelah masuk ke tempat yang tersembunyi, setelah masuk ke dalam kamar, tutup pintu, Tuhan mengajarkan waktu berdoa, janganlah mengulang kata-kata yang sia-sia. Jangan bertele-tele waktu berdoa. Apa maksudnya bertele-tele? Mengulangi mengulang-ulang kata-kata yang sia-sia. Itu seperti ada cukup banyak agama-agama yang melakukan hal ini.
Mereka memakai beats atau tasbih, menghitung berapa kali. Jadi ada yang sampai 10 kali diulang-ulang-ulang, ada yang 59 kali, ada yang sampai 108 kali. Mengulang doa yang sama terus diulang, sehingga seperti mantra yang terus dibaca, sama. Dan itu diulang sampai 108 kali untuk agama tertentu. Dan Tuhan mengatakan doa seperti ini adalah bertele-tele, tidak ada gunanya, dan sangat-sangat membosankan di mata Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana dengan kisah janda yang menghadap akan hakim menghadap hakim untuk meminta keadilannya? Itu ada di kisah di kitab Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Dalam kisah ini kita melihat Tuhan sendiri yang memberikan contoh, menceritakan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan bagaimana kita harus terus tekun dalam doa tanpa menyerah dan tidak tawar hati. Jadi ada janda yang datang kepada seorang hakim minta haknya dibela, tapi hakim itu tetap menolak dan terus menolak. Tapi janda ini tidak bosan-bosan. Setiap hari dia datang, ya Bapak Hakim, belalah aku. Besok datang lagi, ya Bapak Hakim, tolong belalah aku. Tiap hari dia datang, tiap hari dia mohon, dia minta pertolongan kepada hakim ini, walaupun hakim ini jahat dan tidak mengubris, tidak ada niat mau menolongnya. Akhirnya hakim ini, tiap hari janda ini mengganggu saya, akhirnya kabulkan. Bukankah doa janda ini doa yang bertele-tele? Tidak. Doa janda ini bukan doa yang bertele-tele. Doa janda ini doa yang dari hati, yang tulus, dan Tuhan memberikan contoh ini supaya kita jangan untuk menyerah, jangan untuk tawar hati. Jadi janda ini tidak bermaksud untuk mengulangi bertele-tele, tapi sungguh sebagai luapan hatinya, karena dia butuh haknya dibela. Jadi tujuan maksud dari berdoa dengan tidak jemu-jemu di sini adalah supaya kita tidak mudah menyerah, supaya kita tidak tawar hati, melihat begitu besar masalah yang ada. Dengan doa secara tekun, doa secara serius, doa secara setiap hari terus digumulkan, maka gunung yang besar pun akan hancur, gunung yang besar pun akan roboh. Tuhan akan menyatakan kuasanya waktu kita berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, memohon akan jawaban setiap masalah yang kita hadapi. Inilah yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya dari Matius 6, bagaimana cara memberikan persembahan yang benar dan bagaimana cara berdoa. Biar kiranya kedua pengajaran ini yang Tuhan Yesus ajarkan menjadi pedoman supaya kita semakin bijak berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah mengajar kami bagaimana cara untuk memberikan persembahan yang benar. Ajarkan kami untuk mengikuti, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Bagaimana memberikan persembahan dan bagaimana cara berdoa yang benar. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Besarlah kasih setia-Mu. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, nama-Mu senantiasa dibesarkan dan semakin mulia, semakin agung. Begitu banyak, semakin banyak orang yang datang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pendengar yang menonton supaya kami semakin mempunyai hati yang bijaksana dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.